Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke cek manipulasi ya. Sebenarnya ini tidak secara spesifik untuk rancangan faktorial saja, tapi ini berlaku ya, penting juga untuk rancangan eksperimen yang lain gitu ya. Nah, apa itu cek manipulasi dan mengapa kita perlu melakukan cek manipulasi atau manipulation check ya. Jadi cek manipulasi adalah pengukuran tambahan untuk mengakses ya, mengukur ya bagaimana partisipan menerima dan menginterpretasikan intervensi ya atau manipulasi. Nah, juga di sini tujuan dari pengukurannya adalah mengakses mengukur efek langsung dari manipulasi. Nah, pertanyaan utamanya sebenarnya adalah apakah manipulasi pada variabel independen itu telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh eksperimenter. Nah, walaupun fokusnya adalah menanyakan ya, bertanya, mengukur dari partisipan, tapi prinsipnya adalah ingin mengetahui apakah intervensi pada variabel independen itu sudah sesuai dengan yang dikehendaki eksperimenter atau belum ya. Nah, contoh cek manipulasi ini salah satu dari risetnya Estrada dan kawan-kawan ya, efek kebahagiaan terhadap performa tes kognitif yang sering disebut juga lollipop effect. Jadi di sini ingin mengetahui ya efek dari pemberian permen ya. Permen ini sebagai induksi kebahagiaan, berusaha memunculkan kebahagiaan dengan memberikan permen pada partisipan. Kemudian variabel dependen yang diukur adalah performa dalam tes kognitif. Nah, cek manipulasinya di sini adalah mengukur level kebahagiaan sebelum dan sesudah manipulasi. Nah, ini untuk memastikan bahwa level kebahagiaan itu meningkat setelah ada manipulasi. Nah, ini penting karena ketika nanti eksperimenter memberikan permen kepada partisipan, harapannya itu untuk induksi kebahagiaan, tapi belum tentu partisipan itu menerimanya sesuai harapan eksperimenter gitu. Jadi bisa saja dia mendapatkan permen itu malah marah-marah misalnya ya. Jadi bukannya happy karena misalnya tersinggung gitu ya. Nah, ini karena partisipannya di penelitiannya Estrada ini adalah dokter gitu ya. Dokter diberi induksi kebahagiaan, kemudian dites kognitif ya terkait diagnosa penyakit gitu. Nah, jadi cek manipulasi di sini adalah mengukur level kebahagiaan sebelum dan sesudah manipulasi, dan harapannya adalah bahwa ketika memberikan permen lollipop itu, kebahagiaan si partisipan itu meningkat itu. Nah, itu kemudian contoh selanjutnya misalnya efek pelatihan mindfulness ya terhadap peningkatan konsentrasi. Jadi manipulasinya partisipan itu diberi pelatihan mindfulness ya, misalnya selama 1 minggu gitu ya, kemudian nanti diukur gitu ya tingkat konsentrasinya dengan tes konsentrasi. Nah, cek manipulasinya di sini adalah mengukur tingkat pengetahuan mindfulness sebelum dan sesudah intervensi. Ini harapannya bahwa si partisipan itu memiliki pengetahuan mindfulness yang meningkat setelah pelatihan gitu ya. Jadi kadang eksperimen itu tidak terbukti ya, misalnya ini kondisi tidak terbukti, dia sudah melakukan pelatihan, partisipan diberi pelatihan mindfulness gitu, tapi ternyata tes konsentrasinya itu tidak menunjukkan perbedaan antara pre-test dan post-test gitu ya. Nah, ini belum tentu berarti konsep mindfulness itu tidak menurunkan konsentrasi, tapi bisa jadi pelatihan mindfulness-nya itu tidak berfungsi gitu ya untuk sebagai sebuah intervensi, karena
misalnya pelaksanaan yang kurang ideal atau partisipannya yang tidak mengikuti secara penuh ya misalnya gitu ya. Jadi fungsinya pelatihan manipulation check di sini atau cek manipulasi adalah memastikan bahwa nanti adanya perbedaan di tes konsentrasi itu adalah disebabkan adanya pertambahan ya atau pertambahan pengetahuan atau pertambahan praktek partisipan menjadi lebih mindful gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya, direncanakan oleh eksperimenter untuk menambah kekuatan kesimpulan kausal dari eksperimen yang dilakukan. Baik, itu saja. Terima kasih, semoga lebih jelas. Silakan merujuk juga ke sumbernya di Myers and Hansen dan juga Gravater dan Forzano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.